ini. Ini buku dari Kemendikbud ya, yang pernah Bapak share juga ke kalian mengenai dimensi 3. Ada kompetensi dasarnya dulu di situ dan pengalaman belajar, di mana kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang ya, antar titik ke garis dan titik ke bidang. Jadi kita akan membahas mengenai jarak dari titik ke titik, dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang. Begitu juga nanti mungkin garis dengan garis, bagaimana jarak dari garis dengan bidang, bagaimana, terus bidang dengan bidang seperti apa, gitu ya. Kita akan bahas juga seperti itu, akan kita diskusikan juga. Kompetensi 4.1-nya yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian pengalaman belajarnya, ya ini yang diharapkan ya, melalui pembelajaran dimensi 3, siswa memperoleh pengalaman belajar, mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antara titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang. Mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Kemudian mengonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Ya, saya kira ini yang mau nanti tinggal kalian baca lagi ya, kira-kira yang dibutuhkan untuk mencapai ini itu apa aja. Baik, kita lanjut. Ini ada biografi Euclid ya. Ini beliau ini kalau di matematika, di geometri itu ya sampai saat ini bukunya masih dipakai ya. Kemudian konsep-konsep awalnya, teorema-teoremanya atau dalil-dalil atau postulatnya itu ya masih digunakan sampai saat ini. Meskipun 300 sebelum Masehi, berarti udah berapa tuh? Udah 2300 tahun yang lalu begitu, tapi sampai saat ini masih kita gunakan ide-idenya ya tentang geometri ini. Ya, diantaranya ada yang mengatakan ini ungkapan beliau yang pertama, titik adalah 0 dimensi, garis adalah 1 dimensi, yaitu garis itu sendiri, sedangkan persegi dan bangun datar lainnya adalah 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Bangun ruang adalah 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sementara di geometri itu tidak ada yang namanya 4 dimensi. Ya, mungkin 4 dimensi itu digunakan untuk untuk makhluk halus kali. Mungkin ya seperti itu. Ya, yang lain-lainnya hasil karyanya silakan nanti kalian bisa baca sendiri mengenai kiprah ide-ide geometri Euclid ini pada geometri. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba, ini udah Bapak sampaikan juga ke kalian ya, bahwa diagram alur konsep ini. Sebentar, Bapak ngadmit dulu ya. Ini dimensi 3, pertama ada jarak titik ke titik, ya. Kemudian ini yang paling pokok dulu, nanti kita akan bahas sampai, kalau ini udah paham insya Allah nanti sebagai prasyarat untuk menentukan jarak titik ke garis, ya. Begitu juga jarak titik ke garis itu menentukan atau sebagai prasyarat untuk jarak titik ke bidang. Dari konsep-konsep awal dari satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Kalau dari titik ke titik nggak paham, nanti ke sananya ya susah juga untuk dipahaminya begitu. Nah, ini semuanya nanti akan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kira-kira apa saja sih materi-materi yang menyangkut atau yang berhubungan dengan ini? Ya, terutama yang paling pokok adalah materi teorema Pythagoras. Ya,
saya kira tidak hanya teorema Pythagoras yang akan penting di sini. Yang berikutnya mungkin ini, tulisnya biar enak. Ada materi apa ya, bangun datar misalnya ya. Bangun datar itu ya penting di sini. Terutama mungkin di sini ada segitiga, nanti konsep-konsep segitiga, mencari luas. Nah, biasanya luasnya itu yang diutamakan itu ya, bagaimana cara mencari luasnya begitu di konsep-konsep segitiga. Begitu juga misalnya ada kesebangunan misalnya ya, kesebangunan ya, kesebangunan juga mempengaruhi apa namanya, ke dimensi 3 ini, perhitungan untuk menentukan suatu jaraknya. Dan ya teknik-teknik bagaimana. Kenapa? Trigonometri kepake nggak, Pak?